Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Desa Karangrejo Bapak Heri Sujoko, Sarjana Pendidikan beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Pengabdian Masyarakat Dr. Dema Yulianto, Magister Psikologi. Yang kami hormati Anggota 1 Pengabdian Masyarakat Ibu Encil Puspitoningrum, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Ibu Dr. Wulan Puji Lestari, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen selaku pemateri pada pagi hari ini, serta Karang Taruna Desa Karangrejo yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pelatihan kedua manajemen produksi. Salawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat pembacaan doa, yang kelima pemaparan materi, dan yang keenam penutup. Hadirin yang berbahagia, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab liridho wali syafaati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan. Memasuki acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Saudari Alfika. Kepada yang bertugas dipersilakan. Namun sebelumnya hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali.
Memasuki acara yang ketiga, yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pengabdian Masyarakat kepada Bapak Dr. Dema Yulianto, Magister Psikologi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat mentor saya, Bapak Kepala Desa Karangrejo, para perangkat Desa Karangrejo, yang saya hormati tim pengabdian, pengrajin kuda kepang yang saya banggakan, serta teman-teman Karang Taruna Desa Karangrejo yang kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di Desa Karangrejo ini untuk mengikuti kegiatan pelatihan manajemen produksi. Pemasaran digital dan fokus grup discussion dalam rangka program Kultur Turis Village pemberdayaan Karang Taruna Desa Karangrejo sebagai pelestari kuda lumping berbasis digital marketing. Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam upaya kita bersama untuk mengembangkan potensi desa kita, khususnya adalah Desa Karangrejo dalam pelestarian seni budaya kuda lumping yang sudah menjadi identitas masyarakat di Desa Karangrejo. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan kita dapat meningkatkan kapasitas dan keterampilan kita dalam mengelola serta memasarkan produksi budaya yang kita miliki sehingga dapat menarik minat wisatawan dan memberikan dampak positif bagi perkembangan Desa Karangrejo. Karena pelestarian budaya kuda lumping sudah menjadi identitas dari desa kita dan diharapkan kita bisa memberikan atau meningkatkan apa yang kita miliki dari potensi Desa Karangrejo tersebut. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya acara ini, termasuk Bapak Kepala Desa yang tiada henti-hentinya kami wakil dari tim banyak merepotkan panjenengan. Alhamdulillah atas arahan dan wejangan Bapak Kepala Desa bisa memberikan kontribusi yang sangat luar biasa sekali yang telah memberikan dukungan secara penuh, dan mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya berkolaborasi dan bertukar pikiran untuk menciptakan inovasi baru dalam pengembangan pariwisata di Desa Karangrejo yang kita cintai bersama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita mulai acara ini. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya pada peserta di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala Desa Karangrejo, Bapak Heri Sujoko, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera
untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Kegiatan Pengabdian Masyarakat Bapak Dima Yulianto, Magister apa itu psikologi. Alhamdulillah. Kemudian juga tim pengabdian Ibu Wulan dan Ibu Angelina. Juga teman-teman adik-adik mahasiswa semua yang tergabung dalam tim pengabdian. Juga tidak lupa ini rekan-rekan perangkat yang saya banggakan, Pak Carik dan Pak Imam. Kasih lali aku. Kasih apa? Kasih pelayanan. Juga yang tidak lupa untuk adik-adik Karang Taruna semua ya, yang kebetulan ini iso gabung lek kene, ini merupakan suatu kebanggaan untuk kita semua ya. Lah iso ya sering-sering kumpul seperti ini ya. Adik-adik Karang Taruna. Ya. Eman-eman ya. Nah ini. Pertama, Bapak Ibu semua, saya mengucapkan terima kasih atas undangan dan waktu yang diberikan kepada saya. Juga kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas ridho dan rahmatnya kita pada hari ini dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka pelatihan untuk adik-adik Karang Taruna sing arane ini pengrajin jaranan ya. Meskipun urung so ya diharapkan jadi pengrajin jaranan ya. Untuk pelatihan manajemen produksi. Mudah-mudahan nanti apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan adik-adik semua, juga kami atas nama pemerintah desa sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak, khususnya kepada semua tim dari UNP yang telah memberikan perhatian yang berupa kita diberikan bekal pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan di desa kita, khususnya kepada adik-adik Karang Taruna, yang mana perlu diketahui bahwa desa kita itu menuju desa wisata. Menuju desa wisata. Nah, untuk menuju desa wisata itu sebetulnya tidak mudah. Kita harus menggali potensi yang ada, adik-adik ya. Jadi, dan yang menjadi pelaku siapa? Yang menjadi pelaku desa wisata itu nanti, mulai sekarang sampai nanti itu tidak lain adalah adik-adik Karang Taruna sendiri. Nggih. Sing saiki urung krasa, nah saiki mulai krasa nggih, kita ajak bersama bahwa adik-adik ini merupakan pelaku. Diharapkan menjadi penerus dan pelaku untuk mengembangkan pembangunan desa kita, khususnya mengembangkan desa kita menjadi desa wisata. Potensi yang ada kita gali dan kita tingkatkan. Meskipun awake dhewe gak duwe laut gitu, gak duwe gunung, tidak punya danau ya, yang ada saja kita gali. Kebetulan oleh Tuhan Yang Maha Pemberi ya, kita diberi itu lapangan. Sing sakjane upama lek disama mung lapangan, tapi kalau itu dimanfaatkan itu menjadi yang nantinya menjadi tempat atau sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Sehingga mari adik-adik kita ajak bersama untuk bersama-sama mengembangkan wisata desa, karena desa kita itu nanti khususnya salah satunya adalah lapangan itu kita jadikan wisata terpadu, didadekne sitok. Di lapangan nanti menjadi berkumpulnya bermacam-macam usaha, bermacam-macam kegiatan yang nantinya dapat mengembangkan atau menjadi aset yang menjadikan ekonomi desa kita nanti menjadi berkembang. Itu maksud kita seperti itu. Lapangannya yo didadekne
tempat kuliner gitu. Bakulane lek iso nyelot oke dan diminati oleh semua orang. Sehingga diharapkan adik-adik semua nanti khususnya menjadi apa itu mengembangkan ya, mengembangkan produk-produk wisata. Itu tujuannya itu, mengembangkan produk wisata. Monggo. Masih banyak lahan yang dapat kita masuki. Adik-adik nanti bisa mengembangkan produksi untuk wisata. Di antaranya yang sudah ada kuliner. Kemudian ada wisata terpadu itu juga nanti akan kita kembangkan untuk tempat budaya. Untuk pentas seni, untuk lomba, yaitu untuk pengembangan penjualan hasil budaya, karena desa kita juga merupakan desa budaya juga. Kita merupakan pionir ya. Sejak dulu itu kita merupakan pengembang pembuat kuda lumping. Itu nanti menjadi tempat wisata budaya. Kita kembangkan adik-adik nanti membuat produk-produk yang hubungannya dengan produk budaya. Kuda lumping dikembangkan, nanti dikembangkan ke hal yang lain. Kemudian produk wisata yang lain nanti adik-adik kita harapkan juga misalnya untuk agrowisata. Yang saat ini kita kembangkan pelatihan-pelatihan agro yang ada greenhouse-nya itu. Adik-adik ada yang tergabung ikut pelatihan enggak? Belum Pak Imam. Wah belum, lupa. Nah, seharusnya Karang Taruna juga dimasukkan, itu malah jadi ujung tombaknya. Ya. Jadi untuk agrowisata nanti kalau belum kedepannya diprogramkan. Ya. Agrowisata juga dikembangkan, budayanya, kuliner, ya. Kemudian produk kerajinan seperti yang ada hubungannya dengan budaya tadi. Kemudian kewajiban adik-adik nanti yaitu memasarne nggih, gawe tapi lek gak payu ya ora oleh duit. Dipasarne, dipasarkan, dipromosikan. Dengan perkembangan zaman kita adik-adik nanti dengan bimbingan ibu-ibu, bapak-bapak dari UNP dibimbing untuk promosi bagaimana menggunakan alat digital, membuat konten digital yang isinya apa? Menyampaikan informasi tentang wisata kita, produk kita, foto-foto disebar luaskan. Nah, itu nanti secara langsung adik-adik berperan kepada pengembangan wisata dan ekonomi di desa. Yang penting saat ini monggo momen ini digunakan sebaik-baiknya. Kalau perlu teman-teman yang lain juga diajak, adik-adik yang tergabung dalam Karang Taruna mulai bangun, mulai membuat semacam kegiatan-kegiatan, minta bimbingan ya. Biar nanti adik-adik bisa berperan, harus berperan. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami atas nama pemerintah desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pendamping yang selama ini banyak yang sudah masuk kegiatan dari UNP ke desa kita dan monggo adik-adik ini di depan kita itu layak kita ikuti semua petunjuk dan bimbingannya, khususnya nanti apa yang akan disampaikan bagaimana kita memanage produk khususnya di produk kuda lumping, bahkan nanti dikembangkan kepada hal yang lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Memasuki acara yang keempat yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Imam. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, sejenak marilah kita tata hati kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang disampaikan nanti oleh narasumber dapat kita serap dengan baik, dapat kita praktekkan, dan nantinya membawa manfaat dan barokah bagi kita semua, menambah rezeki
bagi kita khususnya warga Desa Karangrejo. Bi barakatil Fatihah. Iya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabihi rusul ijmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtanihi farudhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahu la ilaha illa anta antal qalbi bi nuri hidayatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'al muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munati yunati lil iman an amina rabbikum fa ammana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Memasuki acara yang kelima, yakni acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Wulan Puji Lestari, Magister Manajemen. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Kecamatan Kandat, Karangrejo, dan Bapak Ibu dosen UNP, serta Bapak Kepala Desa dari Karangrejo itu sendiri. Dan terima kasih buat kehadiran dari para audien, dari adik-adik Karang Taruna. Nanti kita akan belajar bersama ya, diskusi tentang manajemen produksi dan digital marketing. Di sini sebelum saya melanjutkan ke bab selanjutnya, saya boleh memperkenalkan diri di sini? Oke, masih semangat ya? Perkenalkan profil saya, nama saya lengkap Wulan Puji Lestari. Saat ini kegiatan saya menjadi salah satu dosen di Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Kemudian saya owner dari CV Hasta Karya, owner Wulan Koi, dan konsultan keuangan serta pemasaran. Nanti kita bisa berdiskusi dan belajar bersama di sini ya. Santai saja, nggak usah tegang-tegang, ya Pak ya. Pak Imam, semangat. Oke. Baik, kita mengenal tentang manajemen produksi yang sudah disampaikan dari Bapak Kades. Karangrejo akan kemana Pak? Ke wisata lokal ya nantinya ya. Jadi nanti kita akan berkelanjutan untuk usaha yang akan dihasilkan oleh Desa Karangrejo itu sendiri. Di sini manajemen produksi, di sini ada dua. Untuk input itu sendiri Pak, itu meliputi ya sebelum kita mengeluarkan produksi itu ada material, ada manusianya itu sendiri, modal, dan energi. Dari itu komponen itu semua menjadi input sehingga berproses transformasi produksi yang menghasilkan barang ataupun jasa dari output itu ya. Selanjutnya, nah dasar dari manajemen produksi ada beberapa faktor yang menjadi dasar ya untuk menciptakan produksi itu. Yang pertama adanya bahan, yang kedua peralatan, yang ketiga karyawan, yang keempat modal, yang kelima manajemen itu sendiri. Jadi dari beberapa komponen ini akan menciptakan sebuah produk yang akan dikembangkan untuk keluar. Selanjutnya, nah manajemen produksi ukuran kinerja, satuan dalam sistem operasi. Ukuran kinerja, di sini yang pertama tuh yang penting ya, ada ongkos produksi, ada kualitas produk, dan ada tingkat pelayanan. Ongkos produksi itu meliputi apa yang harus kita keluarkan itu untuk menentukan seberapa besar harga yang akan kita pasarkan keluar. Yang kedua, kita harus memberikan kualitas produk
sesuai dengan harga yang sudah kita tentukan. Ketiga, tingkat pelayanan. Tingkat pelayanan itu nanti akan kita kupas selanjutnya, karena menurut saya pelayanan itu sangat penting ya untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah, dengan konsumen. Kita harus menjaga tingkat pelayanan. Selanjutnya, nah, yang terpenting sebelum mengambil keputusan, esensial di sini ya. Di sini ada beberapa komponen, ada proses produksi, ada kapasitas, ada persediaan, ada tenaga kerja dan kualitas produk itu sendiri. Jadi sebelum kita memutuskan untuk kita tuh mau membuat produk apa sih, jadi kita harus meliputi ada beberapa komponen ini ya. Keputusan ini sangat penting, meskipun kadang kita tuh kayak yang penting produk aja, yang penting terjual, dapat harga, dapat untung, sudah. Itu jangan seperti itu, nanti tidak akan berkelanjutan sampai ke depan. Karena usaha itu kan kita maunya berlanjut terus. Yang terakhir apa? Yang penting untung, jangan rugi ya Bu, yang penting untung aja kan gitu. Nah, kualitas itu penting sekali ya dari produk yang kita buat. Itu nanti kualitas kita kan ada macam-macam, ada lebih baik dibuat segmen ke menengah ke bawah, ke menengah sampai ke menengah ke atas. Jadi nanti biar Karangrejo itu punya segmennya masing-masing. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, kemungkinan di sini sudah berjalan Pak untuk pengrajin jaran kepangnya? Sudah berjalan ada ya di sini ya. Nah, kenapa penjualan jaran kepang itu terjadi perbedaan pada setiap pengrajin? Enggak mungkin dong setiap perajin tuh harganya sama, betul enggak? Pasti ada yang berbeda-beda, enggak mau Bu saya yang lebih murah. Pasti kasarannya apa Pak? Jor-joran harga, betul ya di sini ya. Nah, sebenarnya hal itu kita tidak bisa membendungnya, hal yang wajar dalam dunia bisnis. Tapi bagaimana trik kita agar kita tetap berkelanjutan di dalam dunia usaha, tetap bisa stabil kan kayak gitu. Nah, yang pertama kita melihat dari kualitas produksi. Kualitas produksinya tuh seperti apa gitu loh. Yang kedua modal kerja, yang ketiga penentuan harga produk, selanjutnya melakukan evaluasi produk yang beredar, belum melakukan riset pasar, kapasitas produksinya seperti apa, penjualan yang masih rendah dikarenakan belum mengikuti perkembangan saat ini di era digital. Karena kita tidak bohong ya Pak ya, dalam era generasi apalagi adik-adik, ini kan masih banyak yang muda-muda, generasi Z ya Pak ya, pasti untuk dunia digital itu tidak buta, pasti sudah banyak yang pinter-pinter semuanya. Karena apa Pak, semua lingkup lini itu sekarang media sosial tuh sudah bagus sekali untuk apalagi kita nanti ke arah segi pemasaran ya, itu lebih jangkauannya tuh lebih luas. Makanya di sini permasalahan untuk kuda kepang, kira-kira di sini pilih yang poin mana? Yang sudah berjalan. Pengrajin jaran kepang, kira-kira permasalahannya di mana sih di sini? Kenapa penjualannya? Kendalanya di mana? Apakah dari segi kualitas produksinya atau apa? Kira-kira apa? Pemasaran lagi. Berarti pada poin pemasaran ya Pak ya, berarti poin terakhir. Penjualan masih rendah karena belum mengikuti perkembangan di era digital. Nah, nanti kita akan kupas bagaimana sih cara pemasaran dari sini bisa sampai berkembang luas Pak. Karena saya terus terang Pak, saya asli Blitar, sebenarnya dekat sini aja. Cuma saya stay-nya di Malang, kebetulan sudah lama, makanya saya tadi dari Malang ke sini. Nanti saya akan mengupas karena saya menekuni di bidang usaha itu dari Blitar Pak. Kalian mungkin sudah banyak mengerti, saya di dunia ikan Pak. Ikan hias ya, soalnya ikan koi itu juga di Kediri juga sudah banyak pelakunya, di Blitar, di Tulungagung itu sudah banyak. Makanya nanti kita akan sharing gimana sih Bu tetap tetap eksis di dunia perikanan itu nanti. Karena untuk persaingan harga, untuk itu nanti kita akan bahas sampai ke belakang ya. Oke, selanjutnya. Nah, solusi yang diberikan dari permasalahan yang poin sebelumnya, solusi yang ditawarkan di sini meningkatkan produksi dan keseimbangan penjualan. Jadi biar balance antara kita memproduksi dan menjual, seperti itu. Yang pertama meningkatkan penjualan. Yang kedua, solusi yang ditawarkan itu penyediaan modal kerja bagi pengrajin kuda kepang. Kemungkinan dari pihak desa Pak nanti bisa memberikan jembatan, mungkin bisa adanya BUMDes dan yang lainnya bisa masuk sampai ke wilayah UMKM, itu nanti jangkauannya bisa meluas. Selamat pagi Pak. Terus membuat inovasi baru, mengikuti perkembangan produk ya. Jadi kita harus berinovasi kalau tetap mau eksis sampai ke keberlanjutan.
membuat inovasi baru yang selanjutnya kerjasama dengan Dinas Pariwisata untuk memperkenalkan produk kuda Jepang. Contohnya Pak, nanti di segmen wisata itu mengikuti basar di sektor wisata. Itu minimal kita mengenalkan produk dari intensitas kita Pak. Misalkan Karangrejo ini nanti kalau bisa dibuatkan produk sebagai ikonnya Pak. Ikonnya Karangrejo itu apa sih? Kalau kuda kepang itu aslinya dari mana Pak? Kalau saya boleh tahu. Jaran kepang itu aslinya dari mana? Dari Kandat sini ya. Nah, karena kan banyak isu kan, ada yang dari Surabaya, ada yang dari ya Tulungagung, ada yang dari Jawa Tengah. Makanya dengan persaingan seperti itu Pak, nanti kita lihat pasar dulu dan Karangrejo tuh harus mempunyai ikonnya sendiri gitu loh, biar orang tuh mindsetnya, oh ini Jaran Kepang tuh Karangrejo, seperti itu ya nantinya ya. Nah itu minimal tuh kita selalu sering mengikuti basar Pak untuk di sektor, karena berkaitan dengan pariwisata ya, nanti masuknya ke situ. Desa memfasilitasi terhadap produksi peralatan untuk memproduksi jaran kepang, nanti biar dibina oleh adik-adik Karang Taruna, itu kan bisa membawa warga untuk bisa bekerja sama untuk menciptakan produk. Jaran kepang yang bagus itu seperti apa? Kan harus kita pilah-pilah dulu melihat dari kualitasnya, dari segi bahan bakunya, itu pilihannya seperti apa. Jaran kepang itu kan dari bambu ya Pak? Nah itu kan pasti ada tersendiri, bambunya harus pilihan yang seperti apa sih? Nanti untuk penentuan harga itu kita lihat dari bahan bakunya dan yang lainnya. Terus desa memfasilitasi pengrajin kuda kepang untuk berinteraksi dengan, bisa jadi nanti kalau sudah jadi nggak Pak, kalau sudah jalan bisa masuk ke Kadin, ada Kadin di Kediri ini kalau nggak salah kota Kediri dan kabupaten. Jadi nanti kita bisa masuk ke situ. Kalau sini berarti ikut kabupaten nggak Pak? Nah itu bisa ikut di kabupaten, masuk ke Kamar Dagang dan Industri, kalau enggak gitu bisa masuk ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian, jadi masuk ke UMKM-nya itu sendiri, nanti bisa kerjasama Pak pemerintah desa dari Karangrejo untuk masuk mengikuti UMKM-UMKM. Memang perjalanannya itu yang sudah saya tahu Pak memang panjang sekali karena kan selektif. Kalau barang kita, produk kita bagus, punya kualitas bagus, pasti akan dilirik oleh pemerintah itu sendiri, seperti itu kan ciri khasnya Kediri itu jaran ya Pak ya. Nah itu nanti PR kita bagaimana sih membuat produk tuh yang bagus, yang bisa membuat menjadikan ikon itu loh, ikon Karangrejo itu seperti apa, nanti bisa terkonsepkan di situ. Desa meningkatkan kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan Pak. Kan bisa untuk jaran kepang itu kita memperkenalkan tuh di acara-acara seni budaya, acara wisata, itu menurut saya itu bisa masuk ke sektor kebudayaan. Kalau misalkan wah desa ini mengadakan apa Pak, selamatan gitu ya biasanya, nah itu kan bisa ditampilkan kalau kita menampilkan jaran kepang itu sendiri Pak, jadi pelan-pelan tuh orang jadi tahu gitu loh, akhirnya menarik ya. Contoh saja Pak ya, di Malang itu ada bantengan. Itu saya lihat tuh anak-anak muda Pak, banyak yang lihat bandengan. Itu kan saya viral di TikTok, kalian pasti tahu ya, yang sini ya. Nah bandengan, terus kalau yang dari Jogja itu jaran apa Pak, yang rambutnya keribu itu, yang besar itu juga lagi viral. Apalagi banyak adik-adik Karang Taruna yang masih muda-muda lah. Nanti kita berinovasi di situ. Nah kan punya HP masing-masing di sini, itu nanti bisa kalian memanfaatkan untuk pemasaran. Kan lumayan nggih Pak, kalau kita punya HP menghasilkan, kan bisa buat ngopi, beli pulsa, daripada nggak menghasilkan apa-apa, seperti itu. Lanjut. Nah, kita akan lihat contoh inovasi produk yang dihasilkan dari kebudayaan Reog Ponorogo itu sendiri. Bisa dimulai? Nggak bisa connect ya? Dari awal dulu Mas? Dari awal dulu.
Nah, kalau dari video yang sudah ditampilkan, menurut adik-adik semuanya, apa isi dari video itu kira-kira? Kenapa Pak Imam? Ayo Pak, kenapa Pak? Kesannya apa yang ditampilkan dari video tadi? Terus? Apa? Apa yang bisa kita petik dari video tadi? Dar. Jadi yang sudah kita petik, kalau Reok Ponorogo dulunya Pak, dulu itu kan dikenal dengan merak hijaunya. Karena sudah banyak dikenal ke semua, mereka berinovasi Pak. Itu tadi, habis merak hijau, kemudian dia berinovasi ke merak putih. Terus kepala yang singa harimaunya itu dia lebih besar. Makanya kenapa saya bilang inovasi itu sangat diperlukan untuk mempertahankan kualitas produk. Ya, jadi nanti kita harus terus berinovasi, memberikan riset pasar, mengevaluasi produk kita. Sebenarnya produk kita tuh kurang apa ya? Kurang apa ya? Contoh Pak, kalau di sini mungkin kita melihat gudang garam Pak. Yang dikenal apa gudang garam mindset kita? Pasti rokok surya, benar? Kayak gitu ya Pak ya. Nah, rokok surya itu enggak mungkin kita memakai rokok surya terus. Pasti dia akan berinovasi. Apa Pak yang saingannya Surya itu apa Pak? Yang anak-anaknya dari gudang garam itu? Yang paling laris itu loh Pak, kan saya nggak ngerokok. Apa Pak? Pak Imam nopo Pak Imam? Signature. Kan ada ya produk-produk yang lain. Jadi itu karena bidang seni ini bukan barang sembako Pak. Jadi kita harus berinovasi di situ dengan adanya subsidi silang Pak. Jadi jaran kepang itu banyak nanti akan diproduksi. Misalkan Pak, kan jaran kepang itu kan besar ya, yang kayak seperti tadi kan, yang di video tadi, kita buat berinovasi untuk gantungan kunci Pak, mungkin pecutnya aja, mungkin kudanya aja, mungkin kudanya bisa dibuat kayak kayu-kayu itu loh Pak, itu kan anak-anak kan menyukai. Jadi kalau kita orang wisata dari luar kan nggak mungkin Pak, kita bawa oleh-olehnya besar banget nih, kan nggak mungkin ya Pak ya. Contoh kalau kita punya mobil Pak, kita kan pasti butuh kayak gantungan yang di tengah-tengah itu loh. Nah itu nanti bisa diinovasikan produk dari Karangrejo itu, kuda kepangnya seperti itu. Jadi kan kalau orang dari luar, karena gini Pak, pengembangan wisata itu sekarang berarah ke barat. Contoh Tulungagung itu sekarang mulai berkembang, Trenggalek itu berkembang. Nah siapa tahu nanti Kediri khususnya di Desa Karangrejo itu nanti bisa lebih berkembang lagi. Yang pertama satu Pak, bikin ikon sendiri untuk Desa Karangrejo. Jadi punya, oh ini loh, ini dari mana? Wah ini mesti Karangrejo nih, kan gitu Pak. Nah nanti kita diskusikan mawon dengan teman-teman Karang Tarunanya, nanti kita mau membuat produknya tuh seperti apa, dengan kualitas yang bagus Pak tentunya, karena kita orientasinya kan untuk keberlanjutan dan untuk diperkenal luaskan, seperti itu. Selanjutnya Mas, slide selanjutnya. Dibesarkan dulu. Ambil video dulu, lihat video yang satunya. Nah, besarkan dulu. Ini sambil kita intermezzo ya Pak ya. Saya lihatkan kegiatan saya Pak, di sini macae cantik, ayu ya. Nanti tiba-tiba taunya, yo Mbak No iku yo petani ceker-ceker gitu Pak. Silakan diklik, bisa ya. Nah, ini saya Pak, dulu Pak, perjalanan saya ini Pak, rambutnya udah kayak Pak Imam ini. Nah, ini kegiatan saya dulu, perjalanan saya sebelum saya itu bisa sampai terkenal seperti ini Pak. Nah, ini saya memproduksi, kalau saya kan bidangnya di hewan hidup ya Pak ya, kalau di sini kan jaran kepang. Kalau ini produksi saya Pak dengan ikan koi. Saya awalnya juga dari kelas yang menengah bawah-bawah dulu Pak, kemudian saya berkembang ke yang kelas menengah ke atas, kayak grade A, grade B, grade C, itu saya pilah-pilah. Nanti kuda kepang bisa begitu, jadi biar segmennya tuh ke semua pasar bisa, gitu loh. Nah ini pesanan siapa? Ruben Onsu, kalau boleh saya kasih tahu. Ini saya tangani sendiri Pak, karena apa? Mintanya itu Mbak Wulan yang nangani sendiri, itu saya nyerok ikan tuh sambil di video call Pak. Biar percaya, kalau itu yang jualan itu saya, kan kayak gitu. Nah ini sistem pengirimannya,
Kalau ikan super Pak, saya memberikan pelayanan, Mas di stop yang endorse, sampai endorse dulu. Jadi kalau ikan yang bagus saya itu memberikan pelayanan yang lebih. Jadi biasanya kan dikirim pakai kardus itu Pak, yang coklat kayak ada tempat rokok Sampurna. Kalau yang ikan super saya pasti kasih yang styrofoam Pak, itu beda pelayanan. Karena dia ngambilnya kualitas yang bagus, seperti itu. Terus untuk yang endorse selanjutnya tadi itu Pak, itu saya punya, ini kita sering-sering aja ya, cerita pengalaman. Dulu saya pernah dapat customer itu dari Bandung, itu usia 25 Pak. Dia usaha bakso aci Mang Duyeh. Nah sebelumnya itu Pak, dia tuh ngambil ikan saya itu 3 ekor Pak, usia sekitar 75 cm itu kan besar banget ya. Itu 3 ekor saya jual 125 juta, bayangkan. Nggak ada ketetapan harga Pak, kita nggak ada ketetapan harga dari pemerintah, ikan harus dijual berapa-berapa. Yang penting apa? Pelayanan, itu berpengaruh buat konsumen akan percaya sama kita Pak. Nah itu nanti kan berkaitan. Terus setelah beli ikannya, saya masih dikirimi Pak 1 kardus itu. Mbak, endorse ya Mbak, bakso aci Mang Duyeh, udah kenyang bakso ini Pak, udah mukanya kayak pentol ya Pak ya. Harus endorse lagi. Nah kaitannya gini Pak, kalau kita memakai endorse kayak gitu, tembakannya tuh lebih cepat. Untuk meluas ini kaitannya dengan pemasaran Pak, seperti itu. Lanjut. Nah kalau yang biasa-biasa standar tuh saya pakai kardus yang coklat Pak. Nah ini ada teman saya juga, relasi ini setiap pengambilan ini yang ikan-ikan kecil Pak. Kita kirim ke Jogja, itu dia langsung borongan di sawah tuh sampai berapa ratus ekor, kayak gitu. Terus lanjut aja. Nah seperti ini. Nah ini kirim ke Batam Pak, pasar saya sudah luas ya, seluruh Indonesia saya sudah pernah kirim. Nah ini saya kerjasama dengan pihak jasa ekspedisi. Karena apa? Karena saya kan selalu kirim-kirim kan harus berkomunikasi baik Pak dengan pihak ekspedisi biar nanti barang saya itu aman. Jadi untuk mengetreknya itu lebih mudah. Karena ini barang hidup Pak, bukan jaran kepang yang mati dikirim dilempar-lempar itu sudah enak. Kalau ikan kan nggak bisa, perlakuannya berbeda Pak. Makanya di situ kan pelayanannya tuh harus khusus seperti itu. Lanjut. Nah ini salah satu saya memberikan, nah ini ikan saya Pak, ini di rumahnya Ruben Onsu waktu itu. Terus lanjut dulu. Nah ini cecetan saya dengan adiknya, jadi Georgie Onsu itu beli, Ruben Onsu itu juga beli. Ini salah satu saya mengikuti di komunitas perikanan, mengikuti kontes-kontes koiso seperti itu. Ada beberapa kota dari Tuban, Pasuruan, dan keseluruhannya Pak ya. Ini koisonya tuh seperti ini. Nah ini saya diminta salah satu menjadi juri dari perwakilan nasional, karena corona Pak waktu itu jadinya kita jurinya pakai online. Nah ini dari Kementerian Perikanan, Kelautan KKP. Kemudian ini kita disupport oleh Bupati Blitar Pak, ada sop Piala Presiden Pak waktu itu. Nah ada sebelahnya teman saya, kita memberikan servis yang terbaik Pak. Itu kunci saya untuk menjaga konsumen sampai detik ini. Karena saya membuka usaha ini dari 2015 Pak sampai sekarang. Nah ini pelayanan saya Pak, kalau saya mengirim ikan yang super Pak, saya langsung terbang ke Bali, seret. Saya pastikan ikan itu harus aman, sehat, dan sudah di kolam itu sudah bagus kayak itu. Jadi ini di tempat saya itu di daerah kawasan Minapolitan. Sampai dulu dipercaya ada teman dari wartawan dari Blitar itu menemui saya juga, wawancara diskusi bagaimana usaha Mbak Ulan itu seperti apa. Karena di sisi lain usaha Pak, saya juga sambil kuliah Pak, ngambil S3 di UB waktu itu. Jadi memang kita harus pintar-pintar mengambil waktu di situ. Yang pertama itu apa Pak, dari kesan ini? Ketika orang luar itu sudah percaya sama kita, mereka akan mengikuti kita Pak. Seperti itu. Makanya relasi itu penting untuk memperluas kita membuat jaringan. Tadi yang sebelahnya ada Gusipul, ya kan? Sebelahnya sekarang ada Direktur Utamanya Pos Indonesia, Pak Faisal, itu teman saya juga. Jadi dari situ Pak, dari lingkup kayak gitu itu pemasaran saya itu semakin luas, gitu loh. Karena mungkin saya unik Pak ya, arek wedok kok dolanan nih Pak ya, pasti gitu ya mindsetnya ya. Nah, saya suka hal-hal yang unik itu Pak, saya angkat waktu itu. Karena apa? Saya itu Blitarnya deso Pak. Gitu loh, saya pengen mengangkat daerah saya lebih dikenal oleh orang luar. Itu caranya seperti apa? Apa yang ada yang bisa saya manfaatkan di situ apa? Oh ternyata ikan koi itu sentranya
ikonnya Blitar ya, betul nggak? Kan pasti koi dari mana? Blitar. Pasti mindsetnya orang dari luar kota itu seperti itu. Jadi dulu itu saya pernah main-main ke teman, ngobrol-ngobrol, akhirnya saya tertarik mengangkat ikan koi. Awalnya tuh saya cuma jadi pembersih akuarium, Mas. Kamu bisa jualan nah? Ya nggak tahu, dicoba awalnya gitu. Terus yo kalau bisa cobaan jualan, nanti kan lumayan untungnya bisa kamu buat beli pulsa. Awalnya seperti itu Pak, saya ikut di toko-toko ikan hias itu loh Pak. Saya hanya sebagai pembersih akuarium, kemudian saya mengembangkan diri saya. Yang pertama apa? Kita tantang diri saya. Sampai sejauh mana kemampuan kita itu seperti apa. Itu saya lebih suka ketantangan sih Pak. Jadi saya menantang saya itu bisa nggak ya? Kalau hal yang nggak bisa saya harus bisa. Kan seperti itu. Itu kan termindset ke pikiran saya. Jadi jangan pernah putus asa. Kita tetap berjuang, action, dan konsisten. Kuncinya itu konsisten. Saya dulu itu Pak, dari tahun pertama itu belum dapat konsumen. Masih apa Pak prosesnya? Pengenalan, membranding diri saya, memberikan kepercayaan dari luar kepada saya. Kalau orang itu sudah percaya Pak, pasti akan kembali mencari kita. Makanya nanti saya bilang, Karangrejo ini harus punya ikon, apa, produk apa yang dari desa Karangrejo itu mau diunggulkan Pak. Misalkan Jarang Kepang ini harus dibuat seperti apa, kan masih banyak tuh. Mungkin Pak bisa dilihat dari mungkin catnya yang harus gimana, menarik, harus modelnya seperti apa, harus dengan kualitas bambu yang seperti apa. Itu kan nanti untuk memberikan kualitas yang terbaik, otomatis harganya juga berbeda Pak. Makanya kalau di ikan itu juga sama Pak, pasti saingan harga, anjlok-anjlokan rego, nggih mboten. Tapi saya tetap yakin dengan diri saya Pak, ketika saya memberikan pelayanan yang lebih kepada konsumen. Misalkan saya punya produk satu Pak, ya, saya menjual, Masnya menjual. Kalau pelayanan saya bagus Pak, konsumen itu pasti akan milih saya, nggak mungkin milih Masnya. Nggak mau saya percaya sama Mbak Ulan aja, nah, gitu. Karena saya lebih nyaman. Nah itu kuncinya apa? Kita harus menjalin komunikasi dengan konsumen itu dengan baik. Mungkin dari produk saya kan ikan koi Pak, itu bisa saya kembangkan lagi. Kadang ide itu datang dari konsumen Pak. Misalkan, Mbak ikan saya kok seperti ini ya, ada nggak obat buat ini? Nah itu saya mikir, wah ini bisa peluang nih. Ya udah, saya bekerja sama dengan toko obat. Ya udah, oh ya Om, nanti saya carikan ikannya, ya kan harga bisa up dikit buat jasa dan uang lelah bensin lah Pak, kan gitu. Nah terus bisa berkembang lagi Pak, kaitannya dengan apa ikan? Itu dengan pakan ikan. Saya juga diminta untuk memasarkan dari Jepang, pakan impor juga, terus yang lokal saya juga ada Pak. Dari sini saya mikir, oh iya orang-orang itu kan pasti nggak tahu Pak, makanannya itu yang bagus buat koi itu apa, apalagi kemarin pandemi itu banyak Pak permintaan itu, karena apa, kita kan bosan ya, kita harus di rumah, harus bekerja pakai Zoom, terus orang-orang kota itu kalau segmen di ikan koi itu berbeda Pak, kita segmennya lebih ke menengah, terus habis itu kebanyakan orang Cina, karena di situ terdapat, kalau orang Cina bilang itu Feng Shui Pak. Jadi feng shui-nya itu lebih kuat, kepercayaan itu mendatangkan hoki, mendatangkan rezeki, ketenangan. Kalau yang contoh Jordi kemarin itu mintanya itu ada Pak, salah satu jenis ikan itu yang warnanya hitam. Itu kan di berita-berita entertain itu kan ada Ruben Onsu kena apa Pak? Bahasanya santet apa. Lah itu ikan yang jenis karasau itu dipercaya sebagai tolak bala. Lah itu loh Pak. Jadi ada filosofinya gitu loh. Orang-orang Cina tuh kepercayaannya di situ. Jadi kemarin kenapa kalau yang dipasarkan di Indonesia itu yang cukup terkenal tuh jenis ikannya ada 3 Pak. Ada kohaku, ada sanke, dan ada soa. Terus gimana sih biar orang-orang tidak bosan Pak? Kalau produknya itu aja kan orang bosan. Kan cantik Pak, kalau di kolam tuh ada warna kuning, ada warna putih, ada warna emas, ada yang warna yang lainnya. Itu saya diskusikan dengan para petani Pak. Selain saya budidaya sendiri, saya juga merangkul beberapa petani. Karena apa? Contoh Pak, ikan itu panen itu normalnya 2 kali. Terus permintaan konsumen ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang jumbo. Gak mungkin dong Pak, saya menyediakan produk itu dalam seketika, kan gak mungkin. Jadi saya mikir, wah saya harus menjalin relasi dengan para pelaku petani di daerah saya gitu loh. Makanya nanti dengan adanya adik-adik Karang Taruna bisa membina oleh warga-warga sekitar, ayolah kita membuat produk yang kualitasnya bagus yang bisa dikenal di luar sana gitu Pak. Saya yakin nanti pasti bisa. Makanya nanti di subsidi silang nggak hanya Jaran Kepang, bisa bandul kunci atau patung-patungan dari kuda. Ya nanti kita berinovasi ya.
berinovasi ke depan itu melihat dari produk yang kita sudah edarkan. Kan orang itu cepat bosen ya Pak ya, ya kan? Nggak melulu produknya itu aja, kan harus kita tetap berinovasi seperti itu Pak. Nah lanjut lagi. Kurang 5 menit. Oh gitu, nggak terasa ya, ngoceh terus Pak Imam. Lihat Pak Imam loh semangat terus ngoceh terus ya Pak. Baik, mungkin dibesarkan. Saya akan mengulas sedikit, saya antarkan ke digital marketing. Nanti untuk lebih dalam lagi, ya, nanti akan ada pemateri selanjutnya. Saya akan menerangkan globalnya saja, ya, nggak apa ya. Oke. Jadi langsung saja Pak Imam, nanti sharing-sharingnya bisa lanjut next time ya Pak Imam ya. Oke, media pemasaran kita tahu ya, dulunya itu kita masih memakai pemasaran konvensional yang dominan seperti media cetak, surat kabar, majalah, brosur, dan juga iklan radio dan televisi. Untuk saat ini, kemajuan teknologi digital, pemasaran telah bergeser ke arah online. Pemasaran digital meliputi ada situs web, media sosial, email, iklan online, dan konten digital. Nanti kalau bisa Pak, di Desa Karangrejo itu adakan websitenya, khusus Desa Karangrejo. Jadi nanti di situ Bapak bisa mengenalkan produk-produknya ke situ Pak, karena ada platformnya sendiri kan. Mungkin ikon pertamanya Jaran Kepang, keduanya nanti bisa disubsidinya Pak, ada produk A, B, mungkin keripik apa, tapi diutamakan harus ada satu produk yang unggul, seperti itu. Nah, endorse itu influence marketing ya. Jadi ini sebagai saat bekerja sama dengan individu atau tokoh terkenal di media sosial. Seperti kalian tahu, banyak juga orang-orang endorse artis kayak Raffi Ahmad, kayak siapa? Yang lainnya gitu ya. Karena apa? Kita tahu lihat dari akunnya aja followernya sudah banyak Pak. Kan berarti itu mindset kita kan berarti dia banyak dipercaya orang, nggih mboten? Gak mungkin kan kalau nggak dipercaya dia pengikutnya banyak. Jadi kita menembak satu sasaran Pak, nanti akan mendapatkan sasaran yang lebih luas lagi. Seperti itu. Lanjut. Nah, kalau kita lihat tren pemasaran saat ini, ya kita harus bisa ada persaingan dari luar. Mungkin nanti adik-adik Karang Taruna ini kan masih muda-muda Pak, nanti bisa didiskusikan untuk pemasaran online itu seperti apa. Karena dari tren saat ini yang terbesar itu online. Jadi kedua offline, endorse, dan relationship marketing. Kita tuh kalau online enak Pak, nggak bayar ruko. Jadi kita meskipun saya dari Blitar Pak, saya keliling Malang, keliling Kediri, itu saya sudah nggak pusing Pak. Karena apa? Saya cukup membawa HP, toko saya ada di sini. Gitu. Saya lebih fokus main IG dan WA, Facebook, yang terakhir saya TikTok. Itu yang saya tekuni saat ini. Selanjutnya. Nah, adapun marketing ya, produk barang dan layanan jasa tuh bisa lihat dari sosialnya, dari branding diri kita Pak, biar dipercaya dengan orang, pakai media dan digital. Langsung aja. Nah, komponen digital itu ada beberapa ya Pak ya, ada website, ada search engine optimization. Jadi nanti website itu akan ada promosi berbayar Pak. Nanti berbayar saja, biar apa? Ketika kita ketik website, misalkan Jaran Kepang, itu yang muncul itu biar Desa Karangrejo Pak. Itu nanti ada pembayaran apa sponsor promosi periklanan itu ada di situ. Nah, itu nanti Bapak bisa berkaitan bekerja sama dengan orang IT, Pak. Jadi nanti biar belajar gimana Pak, biar dari Desa Karangrejo kayak kita mencari kosan Kediri, itu kan bisa muncul nomor 1 kan. Lah, nanti itu ada iklan berbayar Pak namanya. Ada cara sekarang email marketing, itu ada broadcast pakai email. Sekarang itu kan bisa juga. Nah, ini sosial media anak-anak muda ini pasti tahu ya, pakai Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram, WA, dan TikTok. Lanjut. Nah, dari media sosial di Indonesia Pak, untuk persentasenya kita terlihat ya, yang pertama ada WA, yang kedua ada Instagram, selanjutnya ada Facebook, ada TikTok, dan yang lainnya. Cuma yang lebih efektif buat yang saya tekuni saat ini itu ada 4 tadi Pak, ada Instagram, ada WA, ada Facebook, dan TikTok. Cuma untuk segmentasi untuk ikan Pak, saya lebih banyak menjaring konsumen itu via Instagram Pak. Karena kalau Instagram itu kelasnya sudah menengah-menengah, middle ke atas gitu ya.
Facebook itu kan zaman orang lama nggih Pak, jadi banyak orang tua di situ. Terus kalau TikTok itu generasi ini, adik-adik Karang Taruna ini, jadi nanti bisa dikembangkan di situ. Kalau TikTok itu lebih cepat Pak, menyebar itu lebih cepat kalau pakai TikTok. Jadi nanti kita bisa lihat grafiknya naik turunnya. Terus untuk memposting sesuatu itu ada jam-jamnya tertentu. Lanjut. Nah, mengapa sih kita harus menggunakan media sosial di sini? Sebagai sarana pemasaran itu yang pertama alasannya karena lebih efektif dan efisien. Kita tidak perlu membuka toko offline. Yang kedua, memberikan informasi terbaru dengan cepat, memperluas jangkauan bisnis, hemat biaya, dan menciptakan branding sendiri. Nah, buat strategi sosial media marketing. Lanjut. Kita akan memilih platform Pak yang sudah saya kasih tahu tadi, ada WA, Instagram, TikTok, dan Facebook. Nah, WA, nanti kalau ada WA, kalian bisa aplikasikan dengan WA bisnis. WA itu kan ada dua ya, ada WA reguler dan WA bisnis. Nanti bisa kalian pelajari di sini. Nah, ini ada Instagram dan TikTok ya. Kalau di Instagram itu kategori bisnis Pak, itu bisa dibuat akun bisnis. Itu nanti kita akan memberikan info detailnya di situ. Dan menggunakan tetap Pak, awal-awal dulu saya juga menggunakan promosi berbayar biar nama saya itu langsung muncul Pak di feed orang-orang. Nanti bisa digunakan seperti itu nggih Pak untuk pemasaran Jaran Kepangnya. Terus tentukan waktu posting. Nah, ini ada toko marketplace, ada Tokopedia, ada Shopee, Lazada, Blibli, dan yang lainnya. Nanti kalian bisa cek di sini. Kalau kemarin saya pernah ngecek Pak, sekilas ya Pak ya, Jaran Kepang itu sudah masuk di Shopee Pak. Nggak tahu kalau dari desa sini sudah masuk ke situ belum? Nah, itu kayaknya kemarin penjualan bisa sampai 4.000, 1.000 sekian. Nah, itu dimanfaatkan platformnya seperti ini. Kalau saya kan di bidang ikan itu nggak berani Pak saya menjual di Shopee karena itu kan barang hidup dan terlalu ribet. Ada harus jeda untuk karantina, pengiriman, itu masih banyak tahapan-tahapannya. Kalau untuk Jaran Kepang, nanti saya rasa bisa Pak nanti dimasukkan di platform ke Shopee, seperti itu. Nah, saatnya anak-anak muda sekarang harus yang pertama action, yang kedua eksekusi, yang ketiga adalah konsisten. Jadi harapan saya nanti di Desa Karangrejo mempunyai ikon produk yang berkualitas ya Pak, bisa dikenal oleh semua orang, jangkauan luas, dan anak-anak muda harus tetap semangat. Saya dulu modalnya semangat Pak, nggak modal juga bisa. Saya ikut apa? Dropship, ikut orang jualan, saya ambil selisih Pak, lama-lama itu kan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Jadi tetap semangat buat adik-adik generasi muda saat ini. Dan sekian, terima kasih. Sedikit ya diskusi, materi dan pengalaman yang saya berikan buat Bapak Ibu semuanya di sini. Semoga nanti bisa bermanfaat dan bisa berlanjut untuk Jaran Kepangnya ya Pak. Nanti bisa dipasarkan ke jangkauan luas. Mungkin sudah segitu aja. Mungkin dari yang sudah dipaparkan ada yang ingin bertanya. Mungkin kurang berapa Mas? Kurang berapa? Sudah habis? Oh gitu. Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, masih bingung atau Mbak ini gimana ya Mbak ya Jaran Kepang di sini itu ya, mungkin kayak gitu. Gimana? Mas-masnya ada yang ingin ditanyakan? Pengalamannya mungkin untuk berjualan atau membuat produk dari Jaran Kepang itu seperti apa? Karena terus terang saya juga belum mengenal Pak Jaran Kepang itu terbuat dari apa, terus sistem prosesnya seperti apa, terus pemasarannya yang sudah berjalan itu seperti apa kan saya belum tahu Pak. Sebenarnya kalau untuk objek Pak, objek produk itu misalkan ada Jaran Kepang, ada ikan, ada rokok dan yang lainnya, sebenarnya itu kalau untuk strateginya itu sama saja. Hanya berbeda jenis produknya, seperti itu. Nggak ada yang ditanyakan. Nanti untuk digital marketing yang lebih lengkap akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya Pak. Nanti bisa ditanya-tanyakan ke situ ya. Kalau menurut saya penjualan lebih digemborkan Pak, karena kita tidak bisa membendung orang untuk melarang nggak ojo rego sakmono, engko gak podo, aku gak oleh. Kamu ojo segini, kita tidak bisa Pak. Jadi nanti harapannya untuk wadah adik-adik Karang Taruna bisa membina warga-warga di sini. Nah, kita itu akan membedakan Pak, kalau untuk harga, penentuan harga nanti dilihat dari kualitas produknya. Makanya nanti bisa membuat dari segi menengah ke bawah, menengah ke atas. Jadi nanti biar terakumulasikan banyak. Bisa dijual kan ada beberapa tahapan Pak. Jadi tersebar, pemasarannya itu cepat. Nanti merangkul aja pengrajin-pengrajin itu Pak.
nanti ikut Basar Pariwisata. Nanti kalau sudah produknya sudah selektif, sudah pede Pak, masukkan ke organisasi UMKM, Kadin maupun di Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Nanti siapa tahu bisa sampai ekspor Pak. Ya, amin. Mungkin dari saya cukup sekian. Semoga adik-adik dan usaha jalan kepang dari Desa Karangrejo bisa berkembang Pak, bisa sukses dan bisa dikenal oleh masyarakat luas ya. Baik, mungkin dari saya cukup segitu saja. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.